Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan compliance theories. Mungkin boleh di next. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Nipra Mujaningrum dengan NIM akhir 008, Afifah Hana dengan NIM akhir 116, dan Eta Salsa dengan NIM akhir 234. Di sini kami awali dari latar belakang. Jadi untuk compliance teori ini muncul dari kebutuhan organisasi modern untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi, terutama karyawan, mematuhi aturan, kebijakan, dan regulasi yang berlaku. Jadi teori ini pertama kali dikemukakan oleh Max Weber yang menekankan bahwa penting untuk memiliki struktur organisasi yang jelas, aturan tertulis, dan juga sistem pengawasan yang ketat guna memastikan keteraturan dan efisiensi kerja. Jadi awalnya kepatuhan atau compliance ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dipaksakan dari luar, namun, seiring berjalannya waktu, berkembang menjadi teori manajemen dan pemahaman tentang perilaku manusia dalam organisasi, terutama memastikan bahwa kepatuhan itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dari dalam organisasi itu sendiri, baik dari nilai-nilai pribadi ataupun value dan budaya dalam organisasi. Boleh di next? Nah, untuk compliance sendiri, jadi definisi dari compliance itu adalah kepatuhan atau tindakan yang mentaati hukum, peraturan, standar, atau kebijakan yang berlaku. Jadi intinya compliance ini artinya kepatuhan seperti itu, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Nah, kalau dalam konteks organisasi, maka compliance ini mencerminkan sejauh mana individu dan sistem mengikuti ketentuan internal maupun eksternal secara konsisten. Contohnya seperti, misalkan dalam sebuah rumah sakit ada aturan bahwa semua tenaga medis harus berseragam sesuai dengan aturan berseragam RS tersebut. Maka compliance-nya berarti tenaga medis semuanya benar-benar berpakaian sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit. Boleh di next? Untuk compliance teori sendiri, definisinya adalah teori yang menjelaskan bagaimana dan mengapa individu atau organisasi itu mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Jadi bisa karena dua hal, yaitu deterrence-based approach, yang dimana mematuhi suatu peraturan karena takut adanya ancaman sanksi atau hukuman. Yang kedua ada normative approach, yang mana mematuhi suatu peraturan karena memang memiliki kesadaran diri atau memiliki awareness. Bisa juga karena dorongan internal, karena nilai dan budaya dari organisasi. Jadi kepatuhannya itu tidak didasarkan pada takut akan hukuman, tapi karena motivasi internal atau nilai dan budaya dalam organisasi. Boleh di next? Baik, yang selanjutnya ada jenis teori compliance atau kepatuhan menurut Tyler 1990. Menurut Tyler, kepatuhan dapat dikategorikan ke dalam dua pendekatan utama. Yang pertama ada kepatuhan instrumental yang mengatakan bahwa perspektif instrumental mengasumsikan individu dapat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan dipengaruhi oleh insentif dan penalti sebagai akibat dari perilaku tersebut. Individu akan memiliki kepatuhan terhadap suatu aturan berdasarkan perhitungan rasional atas kepentingan pribadi mereka. Contohnya saat seseorang yang didiagnosa kanker paru-paru akan memutuskan untuk berhenti merokok karena menyadari bahwa perilaku merokok akan memperburuk kondisinya. Keputusan ini didasarkan oleh perhitungan biaya kesehatan yang akan dikeluarkan dan kualitas hidup yang akan ia jalani. Dan yang kedua ada kepatuhan normatif, yang mengasumsikan bahwa kepatuhan akan muncul karena individu meyakini bahwa hukum itu adil dan sesuai dengan nilai moral, meskipun bisa bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Contohnya adalah tenaga medis tetap melayani pasien penyakit menular seperti COVID-19, meskipun beresiko tertinggi tertular, karena percaya bahwa memberikan pelayanan kesehatan adalah tugas moral dan bentuk kepatuhan pada kode etik profesi. Selanjutnya, Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau compliance. Menurut Fleischaker dalam Sasmita 2021, kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan cara pria dan wanita untuk merespon adanya informasi baru seperti instruksi medis dari dokter atau tenaga kesehatan. Yang kedua ada usia. Kepatuhan dapat berbeda antara kelompok usia pasien seperti lansia berbeda dengan balita atau anak-anak. Dan yang ketiga psikopatologi. Adanya kondisi psikopatologis atau gangguan mental dapat secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pasien. Misalnya, pasien dengan depresi mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengikuti arahan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir ada gangguan kognitif, seperti penurunan daya ingat dapat menjadi hambatan besar dalam sebuah kepatuhan. Boleh di next? Selanjutnya yaitu strategi pada compliance teori. Yang pertama akan dibahas yaitu pendekatan instrumental, di mana pendekatan ini strategi yang berfokus pada penggunaan sanksi dan pengawasan. Dalam pendekatan ini juga ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu penegakan hukum tegas, yang artinya melakukan pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, proporsional bagi pelanggar kepatuhan guna menciptakan efek yang jerah. Lalu yang kedua yaitu peningkatan pengawasan, di mana strategi ini tuh juga dapat memperbesar kemungkinan pelanggar kepatuhan terdeteksi melalui audit rutin, inspeksi lapangan, atau dengan pengawasan secara digital. Dan yang terakhir yaitu penyederhanaan aturan atau membuat regulasi dan prosedur kepatuhan yang lebih mudah dipahami dan diikuti.
Lalu yang selanjutnya yaitu pendekatan normatif, di mana pendekatan normatif juga memiliki beberapa strategi yang bisa dilakukan, di antaranya yang pertama yaitu dengan edukasi dan sosialisasi. Cara ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang peraturan, hak, dan kewajiban guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Lalu yang kedua yaitu membangun budaya kepatuhan, yang artinya menanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab dalam organisasi atau masyarakat, sehingga kepatuhan sendiri itu menjadi bagian dari norma. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan keadilan secara prosedural, di mana memastikan bahwa proses penegakan aturan itu sendiri adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Lalu yang terakhir yaitu komitmen manajemen puncak, yang artinya pimpinan pada organisasi atau lembaga harus menjadi contoh dan secara aktif mendukung upaya kepatuhan dan menunjukkan bahwa ini adalah prioritas utama. Selanjutnya yaitu tantangan pada compliance theory. Yang pertama yaitu sumber daya yang terbatas. Sumber daya terbatas merupakan lembaga bagian pengawas, seringkali itu kekurangan dana, staf atau teknologi untuk memantau dan menegakkan aturan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kompleksitas dan dinamika regulasi, di mana regulasi itu yang sering dibuat tumpang tindih, sering berubah atau tidak jelas, yang membuat individu atau organisasi sulit untuk memahami maksud dari aturan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu biaya kepatuhan yang tinggi. Jika memenuhi semua persyaratan, biaya yang diperlukan sangat mahal, terutama bagi organisasi kecil dan menengah. Yang keempat yaitu faktor perilaku manusia. Faktor perilaku manusia sendiri merupakan banyak individu yang merasa pelanggaran yang mereka lakukan itu merupakan hal yang sangat kecil, jadi kayak menyepelekan aturan-aturan yang sudah dibuat. Lalu yang kelima yaitu kurangnya komitmen internal. Kurangnya komitmen internal ini maksudnya yaitu eh, orang tersebut itu tidak memiliki dukungan kuat dari manajemen dan internalisasi nilai-nilai kepatuhan, serta upaya kepatuhan seringkali itu hanya bersifat yang dangkal. Dan yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. Di era digital ini itu kemajuan teknologi juga dapat menciptakan celah hukum baru atau bentuk pelanggaran yang sulit dideteksi oleh sistem yang ada. Lalu ada implementasi compliance theory. Eh, ada kasus yang di mana sebuah pabrik manufaktur mengalami peningkatan kecelakaan kerja karena karyawannya sendiri itu sering mengabaikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, serta penggunaan alat pelindung diri atau APD. Meskipun kebijakannya itu sudah ada, masalah ini tuh masih berakar pada kurangnya pemahaman risiko dan anggapan bahwa K3 hanyalah formalitas saja. Dan manajemen puncak menyadari bahwa sekedar memiliki kebijakan tidak cukup. Jadi implementasi teori kepatuhan sangat diperlukan untuk mengubah perilaku dan budaya kerja. Untuk mengatasi ini, tim manajemen sumber daya manusia melakukan revisi dan sosialisasi ulang kebijakan K3 agar lebih mudah dipahami. Mereka juga mewajibkan pelatihan K3 intensif dan berulang yang tidak hanya menjelaskan prosedur, tetapi juga menyoroti konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan melalui studi kasus dan simulasi. Selain pelatihan, pabrik sendiri juga memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan dengan menunjuk duta K3 di setiap departemen dan menyediakan saluran pelaporan insiden yang lebih mudah untuk diakses. Penegakan disiplin yang konsisten dan transparan juga diterapkan terhadap pelanggaran K3 dengan sanksi yang jelas sesuai tingkat keparahannya juga. Dan yang terakhir, manajemen puncak secara aktif menjadi teladan dalam mematuhi aturan K3 dan secara teratur mengkomunikasikan pentingnya keselamatan yang pada akhirnya membentuk budaya kepatuhan yang kuat di seluruh lingkungan pabrik. Hasilnya, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah kecelakaan kerja dan penggunaan APD menjadi standar operasional yang diterima secara luas. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami cantumkan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang telah kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.